Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri tema, seberapa sering kita mengingat umur kita. Seberapa sering kita ingat umur kita. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang Allah karuniakan kepadanya, sebab itulah bahagianya. Ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan bersukacita dalam jerih payahnya, itu juga karunia Allah. Ayat 19, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saya akan baca ulang di ayat yang terakhir ini. Tidak sering ia mengingat umurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali ingat ya tanggal lahir kita kapan, tetapi seberapa sering kita mengingat jumlah tahun umur yang kita sedang jalani ya. Mengapa demikian? Firman Tuhan mengatakan ketika bersenang-senang, ketika menikmati segala jerih payah yang telah kita kerjakan, dengan menikmatinya, itulah bahagianya manusia. Dari kebahagiaan inilah seringkali kita lupa mengingat umur kita. Kenapa ayat ini dicatat tidak sering ia mengingat umurnya? Oleh karena itu pelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini adalah seringlah mengingat berapa umur yang kita miliki. Mungkin kita tidak lebih dari 70, 80, bahkan tidak lebih dari 100 tahun. Berarti hidup kita itu sebetulnya singkat. Bahkan kita pengkhotbah, apa sih yang terbaik? Apa sih yang menjadi bahagianya manusia yang umurnya pendek ini? Bahagianya itu apa saja? Makan, minum, dan bersenang-senang. Tapi semuanya itu adalah karunia Allah. Jadi dengan kata lain, bersenang-senang, makan, minum, menikmati jerih payah itu sumbernya adalah karunia Allah. Jadi selayaknya orang beriman tetaplah ingat sumbernya. Sumber kesenangan kita, sumber berkat yang kita dapat nikmati adalah dari Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mengingat Tuhan dalam hal kesenangan, jerih payah, itu adalah hal yang terbaik. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Yang terbaik bukan kesenangan itu sendiri, bukan makan minumnya, bukan menikmati jerih payahnya, tapi kesenangannya sumbernya dari Tuhan. Sehingga ketika kita mengingat sumber pemberi kesenangan yang kita peroleh, yang kita terima, yang kita nikmati, itu tidak pernah habis. Mungkin kita bisa dibatasi umur, kesenangan kita juga tidak seberapa. Paling-paling berlalu dalam waktu tertentu, bulan tertentu, hari tertentu. Ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita bisa makan enak, tidur nyenyak, bekerja dengan baik, melayani dengan baik, itu kesenangan. Tetapi tidak berapa lama. Tapi kalau Tuhan kita jadikan sebagai sumbernya, kita akan memperoleh yang terbaik. Ya, kita tidak pernah rugi, kita tidak pernah kecewa. Karena nanti ketika umur kita pun berakhir, walaupun kita tidak sering mengingatnya, ketika kita berakhir dengan umur yang sudah dibatasi oleh Tuhan, tapi sumbernya Tuhan. Sumber hidup kita Tuhan. Sumber kesenangan kita Tuhan. Jadi kesenangan seberapapun, kalau ingat sumbernya, kita tidak pernah merasa
kok segini aja sih? Kok cukup sebentar saja? Tidak. Karena Tuhan yang kita layani adalah sumber kebahagiaan kita. Kita terima bahagianya kita dari sumbernya langsung, Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, umur itu panjang, pendek, ataupun sangat panjang, itu tidak menentukan seberapa besar kebahagiaan kita. Tapi yang penting adalah bahagianya kita sumbernya dari Tuhan. Nikmatilah selagi masih ada makanan, minuman, pekerjaan yang kita kerjakan dengan segala ucapan syukur, ya. Jangan sampai kita mengeluh, bekerja keras, uang yang kita terima rasanya mungkin sepertinya tidak mencukupi untuk kebutuhan kita. Seberapapun sepertinya tidak cukup, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Syukurilah makanan, syukurilah pekerjaan, syukurilah pasangan hidupmu, anak-anakmu, tempat di mana engkau bekerja dan melayani, merasa cukuplah karena sumbernya itu Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita terima upahnya dari Tuhan. Begitu saudara, jadi hidup kita tidak tergantung pada apa yang kita terima, tapi bergantung kepada yang memberi untuk kita terima. Jadi penting sekali hal ini menjadi renungan kita. Bukan yang kita dapat berapa yang kita bisa nikmati, tapi sumbernya adalah Tuhan. Sering-seringlah mengingat umur kita. Hari ini kalau kita masih bisa hidup, puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat kehidupan ini. Adalah sumbernya dari Tuhan. Ketika hari ini berakhir, hidup saya berakhir, itu nanti akan kembali kepada Tuhan. Semua yang kita miliki sekarang tidak akan kita bawa. Tapi yang kita bawa, yang kita ketemu adalah Tuhan. Nah, jadi mari kita renungkan sumber kebahagiaan kita Tuhan. Sumber yang kita terima dari Tuhan. Maka sukacita yang abadi melingkupi saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Nikmatilah, syukurilah. Cukuplah dengan apa yang ada. Seringlah mengingat umur kita, karena sumbernya juga dari Tuhan. Sumber kehidupan juga dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bisa menikmati segala jerih payah kami, makan, minum, dan bersenang-senang. Itu juga adalah karunia Allah. Dikatakan firman-Mu, sering manusia tidak mengingat umurnya, tapi pagi hari ini kami akan mengingat Tuhan betapa singkat umur hidup kami. Tetapi kami ingat firman-Mu berkata, sumbernya adalah karunia Allah, pemberian Allah. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kepercayaan, makan, minum, pekerjaan, keuangan, kesehatan, untuk kami nikmati dan kami akan gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.